恭喜发财，新年快乐，大家好，Shalom Rosipina people. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk like, komen-komen, subscribe, dan segera share channel YouTube ini agar memberkati banyak orang. Hari ini pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Charles Nehemia dari Filipi 4 ayat 6 dengan tema hidup dengan ucapan syukur. Dukung terus pelayanan GBI Rosipina dengan memberikan persembahan persepuluhan ke nomor rekening BCA atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika di nomor rekening 6600117970. Jemaat yang terkasih, apa saja informasi selama sepekan di GBI Rosipina? Ini dia. GBI Rosipina mengucapkan selamat bagi mereka yang berulang tahun. Siapa saja mereka? Ini dia. Jemaat yang terkasih, walaupun masih pandemik, Anda bisa beraktivitas dengan menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan menggunakan hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur. Jika tidak ada kepentingan, Anda sebaiknya tetap di rumah saja. Dan dukung terus upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Jemaat yang terkasih, sudah saatnya kita beribadah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini Bapa, kami ingin beribadah secara online. Tapi walaupun kami tidak bertemu secara fisik, kami yakin Tuhan ada di atas segala pujian kami, di atas segala apapun yang boleh kami lakukan hari ini. Tuhan yang boleh beracara, Tuhan tutup bungkus hari ini seluruh ibadah ini ya Bapa, sehingga ketika kami beribadah, kami boleh disatukan dengan kasih Kristus saja. Bapa, segalanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ke dalam nama Tuhan saja, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, sudah saatnya kita beribadah. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Karena segala pujian dan hormat hanya layak bagi Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu, memberikan korban syukur kami Bapa. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh Tuhan, tiada yang seperti Engkau Allahku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Allah yang layak terima hormat dan pujian kami. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama dengan saya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
lagi menari buat Tuhan, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeay, mari menari buat Tuhan, amin. Katakan, ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu tak akan berhenti. Meninggikan namamu, haleluya. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam minggu ini adalah minggu yang spesial. Karena bertepatan dengan Chinese New Year dan juga Hari Valentine. Untuk itu kami mengucapkan Kung Si Fa Cai dan Selamat Hari Valentine. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan dengan pujian ini. Memberikan nyanyian baru dalam hidupku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan
Benar Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Yesus. Selidiki setiap hati kami ya Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau tetap setia Tuhan melayani-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Karena telah kami lihat Tuhan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam ibadah hari ini 14 Februari 2021. Pertama-tama bagi Bapak Ibu yang merayakan tahun baru Imlek, saya ingin sampaikan with all my heart, Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai, Wan Se Ru Yi, Ta Chi Tali, dan yang terakhir Ang Pao Nai Lai, begitu ya. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita semua, dan biar tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat, kelimpahan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Kristus. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami sebentar akan mendengar kebenaran firman Tuhan.
tentang bagaimana kami tidak khawatir dan bagaimana kami mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan berbicara kepada kami dan biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami, mengajar kami, dan mendewasakan setiap kami untuk kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, dan hidup senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicara kepada kami siap mendengarnya pakai hamba-Mu ini, dan semua yang mendengar diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Nats kita hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya beri judul khotbah hari ini, gratitude, mengucap syukur, is an antidote for anxiety. Mengucap syukur adalah penangkal kekhawatiran. Ada dua bagian saudara sekalian yang kita lihat bersama dari ayat ke-6 dari Filipi pasal 4 ini. Yang pertama berbicara tentang kekhawatiran, dan yang kedua berbicara tentang bagaimana kita menangkal kekhawatiran itu. Nah, sebagai pembukaan, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti ini? Saudara yang sekolah, kita sudah belajar, besok mau ujian ceritanya ya. Kita hafalkan, kita persiapkan untuk ujian besok. Tapi malamnya kita nggak bisa tidur dan gelisah. Kita terus review, mengulang-ulang karena takut lupa. Dan takut apa yang kita hafalkan ini berbeda dengan apa yang keluar di soal besoknya. Nah, nggak taunya besok pagi kita terlambat bangun karena nggak bisa tidur. Sampai akhirnya kita kesiangan, sampai sekolah kita terlambat. Dan kita tergopoh-gopoh mengerjakan sehingga apa yang kita hafalkan blank, tiba-tiba bisa lupa ya. Nah, pertanyaan kedua, mungkin ada skenario seperti ini juga. Bapak Ibu Saudara yang mencari pekerjaan, let's say besok ada interview, kita sudah research company-nya, sudah pelajari job desk yang ditawarkan, sudah Google Map alamatnya. Tapi yang waktu kita mau berangkat pagi, tiba-tiba ban mobil atau ban motor kita kempes. Ya. Lalu kita panik dan kalap, aduh jangan sampai saya terlambat ini interview, jangan sampai kita memberikan bad impression dari pertemuan pertama. Akhirnya karena kita setelah kita cari solusinya, kita tiba di tempat interview kita on time. Tetapi karena kita keburu-buru dan gugup, waktu kita sampai tiba-tiba blank, we also experience a blank moment dalam interview kita. Yang ketiga, saudara yang berusaha, ya, kita tahu bahwa sudah PSBB sudah beberapa kali ini, ya kita udah nggak stok lagi bahan-bahan baku dari 100% ke 50%. Ternyata sekarang untuk dine-in cuma bisa 25%. Jam mall, restoran juga dikurangi, tutup lebih awal. Kita bingung, aduh bagaimana kita udah stok 50%. Kita bingung banyak bahan yang perishable, yang harus yang gampang rusak gitu ya, yang ada expiration date-nya. Ternyata waktu kita buka ya, yang order online lebih banyak daripada yang dine-in. Sehingga jangankan 50%, kita harus stok bahan lebih lagi. Sehingga prediksi kita tentang stok 50% bukan salah, tapi harus kita stok lebih banyak lagi. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang disebut dengan anxiety atau kekhawatiran, kecemasan. Dalam bahasa Inggris disebut worry. Ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6a dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata khawatir di sini berasal dari bahasa Yunani yang berkata merimnao, yang berarti to be anxious, menjadi cemas, worried, menjadi khawatir, dan bermasalah dengan keadaan sekeliling. Nah, kata khawatir atau worry ini juga memiliki akar kata dari Old English yang artinya to choke, to strangle, atau mencekik, ya, tersedak, yang membuat kita sulit bernafas. Dan memang benar, orang yang hidup dalam kecemasan, orang yang hidup dalam kekhawatiran, itu tidak dapat bernafas dengan lega, tidak dapat tidur dengan nyenyak, tidak dapat berpikir dengan tenang, dan sulit untuk hidup dan mengalami apa yang disebut dengan damai sejahtera. Padahal apa yang dikhawatirkan dan dicemaskan belum tentu terjadi. Padahal terkadang kekhawatiran ini merugikan perasaan dan kemampuan kita untuk menikmati momen yang seharusnya kita nikmati.
Dan kekhawatiran ini tidak akan dapat mengubah situasi yang akan terjadi, karena itu semua di luar kemampuan kita. Nah, namun ada satu hal yang menarik dari kata marry now, Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan, kata ini juga disampaikan Yesus di dalam serial khotbah di bukit dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Nanti bisa dibaca. Ada 6 kali dikatakan dalam perikop itu, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Bahkan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berhenti untuk khawatir. Don't worry, don't be anxious. Dan ini dikatakan 3 kali. Nanti bisa lihat di ayat yang ke-25, ayat yang ke-31, dan ayat 34 dari Matius pasal 6 itu. Kenapa? Karena ada hal yang lebih penting yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, orang yang penuh percaya dan orang yang mengenal Allah di dalam hidup kita. Ayat 30 dan ayat 32. Nah, sekarang kita kembali kepada Filipi pasal 4 ayat 6. Nah, sini ya. Kalau kita melihat rangkaian ayat-ayat dari pasal 4 minggu lalu yang sudah dibahas, 5, 6, dan 7. Maka kalau kita memperhatikan dan merenungkannya, maka sebenarnya tone atau nada dari ayat ke-6 ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Kalau ayat yang keempat minggu lalu berbicara tentang perintah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini Paulus katakan it's a command, it's a perintah untuk bersukacita. Maka ayat kelima dinyatakan sebagai himbauan atau peringatan, warning. Karena diakhiri dengan kata Tuhan sudah dekat. Ayat 4 berbicara mengenai perintah, ayat 5 berbicara mengenai himbauan atau peringatan. Nah, di ayat yang ke-6 hari ini, ayat ini merupakan ayat yang memberikan penghiburan. It's a comfort verse. Bukan perintah, bukan peringatan, apalagi penghukuman. Tetapi Paulus katakan, don't be anxious about anything. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ia tidak menunjuk jarinya dan memperingati jemaat di Filipi, katakan, jangan kamu khawatir. Bukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau orang lagi cemas, Bapak Ibu, orang lagi khawatir, orang lagi takut, lalu kita datang dengan perintah dan peringatan, apalagi yang mempersalahkan, maka saya percaya orang tersebut akan menjadi lebih cemas lagi, menjadi lebih khawatir lagi, lebih takut lagi, bukan? Bahkan mungkin mereka menjadi traumatik atas apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau dalam keadaan cemas, dalam keadaan khawatir, kita datang dan dengan tepukan di bahu atau mungkin kita peluk dia sambil berkata, it's okay, don't worry about anything. Tenang aja, jangan takut, jangan khawatir. Kita memberikan kekuatan, kita memberikan penghiburan. Yakin, percaya bahwa Tuhan beserta. Maka saya percaya untuk kita lakukan itu. Kita sekali lagi bukan memerintahkan, bukan menghakimi, tetapi kita memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Maka ayat yang ke-7 dikatakan, saya percaya maka damai sejahtera Allah itu akan menjadi bagian dari mereka. Karena pikiran mereka nggak lagi fokus kepada kekhawatiran, tetapi fokus kepada Tuhan yang dapat membebaskan mereka dari kekhawatiran itu. Nah, lalu apakah dengan nada penghiburan ini, ya tone comfort ini, berarti Paulus menggampangkan arti dari sebuah kecemasan? Oh, absolutely not. Ya, justru Paulus ingin mengatakan bahwa jangan menerima kecemasan atau kekhawatiran itu sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah atau tidak dapat lepas dari hidup kita. Tetapi pasti ada jalan keluar ketika engkau menghadapi kecemasan dan kekhawatiran itu. Yang penting jangan mau tertawan dengan perasaan-perasaan itu, tetapi lepaskan dirimu dari segala perasaan dan ikatan kecemasan dan kekhawatiran itu. Itu bagian yang pertama. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua dalam Filipi pasal 4 ayat 6 itu. Ya, kita tahu bahwa kita tidak boleh khawatir dan cemas dalam hal apapun. Nah, bagian kedua ini, bagaimana caranya agar kita dapat menangkal, apa sih obat penangkal untuk kecemasan dan kekhawatiran itu. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6b, hal positif yang dilakukan adalah berdoa. Menarik Bapak Ibu, ayat ini firman Tuhan ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu sebaliknya apa? Tetapi. Nah, ada kata tetapi. Kalau ada kata tetapi ini berarti menyatakan keadaan yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Keadaan yang harus dilakukan dan keadaan yang tidak harus
lakukan. It's a two different contrast. Ya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Intinya, don't worry about anything. Jangan khawatir tentang apapun, tetapi in everything, dalam hal apapun, dalam segala hal apapun juga, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Anything versus everything. Apapun versus dalam segala hal. Jangan khawatir tentang apapun, tetapi bawa segala sesuatu semuanya kepada Tuhan. Ini berbicara bukan hanya hal yang kecil Bapak Ibu, hal yang sedang, namun hal yang besar sekalipun, segala bentuk kecemasan, kekhawatiran apapun, dalam bidang apapun, saat apapun, ketakutan dalam bentuk apapun. Firman Tuhan katakan, nyatakanlah, sampaikanlah kepada Tuhan dalam doa yang disertai dengan permohonan dan ucapan syukur. Hari ini, firman Tuhan mengatakan bahwa the antidote of anxiety, antidote for anxiety, ya, penangkal dari kekhawatiran dan kecemasan hidup adalah doa. Yang setuju katakan amin. Nah, doa ini berbicara tentang focus shifting, mind shifting, mengalihkan fokus dan pikiran kita dari apa yang ada di dalam kita yang tidak bisa kerjakan kepada apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Dari apa yang kita pikirkan dan mengganggu pikiran kita kepada apa yang ada di pikiran Tuhan yang baik buat kita. Kenapa saya katakan ini berbicara tentang shifting, perubahan, pengalihan, pergeseran dari kita kepada Tuhan? Karena ada perbedaan kontras. Ingat tadi dikatakan tetapi tadi, ini perbedaannya Bapak Saudara sekalian. Kalau kekhawatiran itu fokus kepada diri kita sendiri, self-centered, kepada situasi sekeliling kita. Tetapi doa berfokus kepada Tuhan, it's God-centered. Kekhawatiran membuat kita berbicara kepada diri kita sendiri. Aduh, bagaimana berpikir dan mencoba menyelesaikan sendiri. Tetapi doa membuat kita berbicara kepada Tuhan. Kekhawatiran hanya dapat melihat hidup dari kacamata kehidupan di dunia ini saja. Tetapi doa melihat hidup dari kacamata yang lebih luas, tentang bukan cuma kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan setelah dunia ini berakhir. Nah, ini artinya kekhawatiran itu bersifat horizontal, kanan, kiri, depan, belakang. Tetapi doa itu bersifat vertikal, ke atas. Kekhawatiran membuat kita mencoba mencari jalan keluar sendiri untuk mengatasinya. Tetapi doa adalah meminta Tuhan untuk mengatasi persoalan kita. Kekhawatiran membuat problem kita semakin besar dan menguasai hidup kita. Tetapi doa membuat Tuhan kita semakin besar dan menguasai problem kita. Kekhawatiran adalah buah dari ketakutan. Tetapi doa adalah buah dari iman dan percaya kita akan Tuhan dan kepada Tuhan. Jadi seperti halnya virus COVID-19 ini hanya dapat dikalahkan dengan vaksin pandemi sekarang yang sedang terjadi, tapi ada vaksin yang diharapkan dapat mengatasi hal ini. Maka saya ingin tekankan sekali lagi, sama seperti hal itu, kekhawatiran dan kecemasan ini hanya dapat dikalahkan dengan obat penangkal, antidote, yang diaktifkan dari dalam hidup kita, yaitu berdoa. Tapi masuk ke dalam lain, Bapak sekalian. Dikatakan di sini ayat ke-6b, bukan hanya dalam doa, dikatakan tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, kemudian dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada hal yang lebih dalam lagi tentang berdoa, dan inilah yang menjadi tema mimbar untuk minggu ini. Doa dan ucapan syukur. Ini highlightnya. Apa yang dimaksud dengan doa dengan ucapan syukur? Mana yang lebih dalam pengertiannya? Sekedar berdoa atau berdoa dengan ucapan syukur? Kita akan masuk dalam pembahasan kita lebih lanjut lagi. Saya menemukan saudara sekalian, dalam hidup ini ada 4 level kehidupan doa orang Kristen. 4 level. Yang pertama adalah level yang paling rendah, lowest level, level nomor 1. Ini level orang yang doanya selalu minta, selalu komplain, selalu menggerutu, bukannya humbly grateful,
rendah hati bersyukur, tapi grumbly hateful, menggerutu dengan penuh kebencian. Saya ingat sama satu karakter di dulu ada animasi Putri Salju, ya, ada 7 kurcaci, yang satu namanya Grumpy, kerjaannya grumpy menggerutu, makanya dinamakan Grumpy, menggerutu. Nah, orang yang di level 1 ini adalah orang yang selalu doanya itu mengeluh dan menggerutu terus, ya. Ada level yang kedua, naik lebih tinggi lagi, second level, ya. Orang yang berdoa nggak melulu komplain, tetapi orang yang juga nggak pernah mengucap syukur untuk hal apapun. Kenapa? Because they take things for granted. Mereka menerima begitu saja dan menganggap yang mereka punya itu sebagaimana adanya, gitu ya. Orang seperti ini itu orang yang nggak menghargai nilai dari suatu hal karena dia merasa itu sudah seharusnya terjadi seperti itu. They take things for granted. Ya, contohnya apa? Dikasih naik gaji, ya, bukannya bersyukur tapi dia berpikir bahwa itu kan memang sudah menjadi bagianku. Aku bekerja udah lama, aku harus naik gaji. Kalau dia menolong, diucapkan terima kasih, dia berkata, sudah sepantasnya aku terima kasih. Jadi itu hal yang bagi saya itu sudah menjadi bagian, harus sudah sepantasnya saya terima. Kalau kita dapat promosi, memang harusnya udah promosi dari tahun lalu. Jadi semuanya kita merasa bahwa we can do it all, itu sudah sepantasnya, dan kita take things for granted. Dan ini level yang kedua. Naik lagi doa dengan ucapan syukur, ya, level kehidupan doa ini. Yang level ketiga adalah the second highest level. Orang yang mengerti bersyukur dalam berdoa, namun dia bersyukur hanya untuk berkat Tuhan yang jelas dan nyata. When things are good, God is good. God is awesome when things are awesome. Tuhan itu baik kalau semuanya berjalan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi waktu sesuatu hal terjadi yang tidak baik dalam kehidupannya? Dan level 3 drop ke level 2. Bahkan mungkin drop ke level 1. Di level yang ketiga. Nah, sekarang level yang keempat, the highest level yang tertinggi. Level keempat adalah kehidupan doa dari orang yang di dalam doanya mengerti untuk selalu bersyukur setiap saat dalam segala hal. Ini yang disebut dengan unconditional gratitude, infinite gratitude. Mengucap syukur yang bukan karena, tapi meskipun dia tetap mengucap syukur. Nah, satu perikop yang mewakili keempat level doa ini adalah Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Ini perikopnya berbicara tentang ke-10 orang kusta. Ya, kita akan langsung masuk saja untuk mempersingkat waktu. Dalam pembahasan jadi kita akan lihat ayat per ayat. Kita nggak usah bacakan di awal, kita langsung masuk saja. Di mana kita lihat ada level yang pertama, ya, kehidupan doa level pertama ini ada di ayat yang ke-13, saudara sekalian. Dikatakan begini, dari ayat ke-12. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh, 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ini level yang pertama. Doanya selalu minta dikasihani, selalu minta tolong, karena dia dikucilkan dari penduduk, tidak lagi dikasihani oleh orang banyak. Saking desperate-nya, siapa saja yang lewat minta dikasihani. Pada waktu Yesus lewat, dia juga berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, level 2, ya, level yang orang yang mengucap syukur when things are good. Ya, orang yang take things for granted, orang yang merasa bahwa itu merupakan bagian. Ayat 17 kita lihat bersama. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, yang ke-9 orang, karena ada 10 orang kusta, yang 9 ini waktu disembuhkan, mereka lupa. Mereka langsung pergi ke tempat imam dan kemudian mereka gone away. Ya, nggak tahu kemana. Hanya satu yang mengerti untuk kembali kepada Yesus. Jadi yang ke-9 ini, mereka take the healing for granted. Mereka disembuhkan dan mereka merasa itu sudah menjadi bagian dari dia yang mereka terima, pertolongan, mujizat yang diterima dalam hidupnya yang memang sudah
waktunya untuk mereka jadi sembuh. Kurang lebih begitu ya. Not only they take healing for granted, but they take Jesus for granted. Hari ini, di mana kehidupan doa kita, saudara sekalian? Apakah doa kita ini selalu minta sama Tuhan? Kita selalu mungkin komplain atau menggerutu sama Tuhan. Kita selalu memohon dan merasa kekurangan dalam doa kita. Atau mungkin kita ada di level yang kedua. Take things for granted. Kita menerima berkat Tuhan, menerima pertolongan Tuhan hanya sebatas ya udah memang itu harusnya menjadi bagian dari saya karena saya sudah berdoa, karena saya sudah mengiring Kristus, karena saya sudah melayani Tuhan. Coba kita introspeksi diri kita sebentar. Kalau kita tidak berdoa di pagi hari waktu kita bangun tidur, berarti kita take Jesus for granted. Kalau kita tidak melayani Tuhan, padahal kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan, apapun bentuknya, berapapun besar kecilnya, berarti kita take Jesus for granted. Kalau kita skip kebaktian online, apalagi sekarang ini ya, online aja kita skip, boro-boro yang nanti datang ke gereja gitu ya. Karena alasan apapun, padahal kita tahu bahwa hari Minggu adalah hari yang diberikan Tuhan untuk kita berhenti dari kegiatan kita dan mencari Tuhan. Berarti we take Jesus for granted. Kalau kita menyanyi asal-asalan, memuji Tuhan asal-asalan, menyembah Tuhan asal-asalan, ikut kebaktian walaupun online juga asal-asalan, that means we are taking God for granted. Kadang Yeremia pasal 33 ayat 11b katakan, perhatikan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Kalau kita diberkati, tapi kita tidak mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kita mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan, padahal Tuhan sudah memberkati, memelihara, dan mencukupi kita. We take Jesus' blessings for granted. Kalau kita hidup sembrono, semau kita sendiri, kita tidak menjaga hidup kita dengan baik di hadapan Tuhan, berarti kita take the salvation of Christ for granted. Hari ini, saya berdoa setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita bangkit untuk tidak berada di level 1 dalam kehidupan doa kita. Kita tidak berada di level kedua dalam kehidupan doa kita. Tetapi kita naik ke level 3, yang setuju katakan amin. Bahkan sampai kepada level yang keempat. Orang yang berdoa dan mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal dan tanpa batas. Nah, apa yang harus kita miliki untuk kita bisa tiba di level 4, untuk dapat berdoa sambil mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan? Ada beberapa poin yang akan kita lihat. Yang pertama, untuk bisa sampai di level 4, milikilah prioritas yang benar. Yang pertama, dalam hidup kita. Mana yang lebih kita utamakan? Physical dengan soul kita. Ya. Secara fisik atau secara kerohanian dalam hidup kita atau jiwa kita. Matius pasal 10 ayat 8 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Perhatikan kembali kepada nats kita di Lukas pasal 17 ini. Ayat ke-13. Ketika 10 orang berteriak itu, Yesus Guru, kasihanlah kami. Ayat 14. Yesus memandang mereka semuanya itu ya, dan berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan apa yang terjadi? Ayat 14b. Waktu mereka melangkah menuju pada imam-imam, firman Tuhan katakan, sementara mereka di tengah jalan, berarti on their way kepada imam-imam, mereka menjadi tahir. They are cleansed, they are healed. Mujizat terjadi ketika mereka mendengar, percaya, taat, dan bertindak atas perkataan Tuhan Yesus. Dan sebelumnya mereka berseru dan memohon dulu ya. Tetapi rupanya, ke-9 orang kusta ini hanya beriman
bahwa Yesus sanggup menyembuhkan secara fisik. Dan memang benar, mereka semua sembuh. Tapi yang 9 hanya sembuh secara fisik, tetapi roh dan jiwanya belum sembuh. Nah, ke-9 orang ini termasuk dalam level kehidupan doa yang ketiga. Mereka senang waktu mereka sembuh secara fisik saja. Tetapi dengar baik, hanya 1 orang yang percaya bahwa Yesus bukan hanya dapat menyembuhkan fisik, tetapi juga jiwa dan rohnya. Bagaimana kesembuhan secara jiwa dan roh ini terjadi? Ini terjadi ketika 1 orang ini, setelah dia menerima kesembuhan, ia kembali kepada Yesus dan mengucap syukur. Ia berterima kasih, ia memuliakan Tuhan, ia memuji Tuhan, ia bersyukur kepada Tuhan, ia menyampaikan gratitude, ucapan syukurnya kepada Tuhan. Lalu di ayat ke-19, Yesus berkata kepada 1 orang ini, berdirilah dan pergilah. This is the keyword. Imanmu telah menyelamatkan engkau. New King James Version katakan, arise and go your way. Your faith has made you well. Dalam Christian Standard Bible katakan, your faith has saved you. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan hanya orang Samaria. Di ayat ke-18 dikatakan 1 orang ini adalah orang Samaria. Disembuhkan secara fisik, tetapi juga secara rohani, secara jiwa. Bukan hanya saja yang memiliki kehidupan selama di dunia ini, sembuh di dalam dunia ini, tapi yang memiliki kehidupan kekal dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari kita yang secara fisik we are well, tetapi secara rohani kita masih kusta. Kita sakit, kita bermasalah karena kita tidak mengerti bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Jangan happy berada di level 3, tetapi naik level 4 ketika kita mengerti bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan kekal, atas keselamatan yang Tuhan berikan. Ini melampaui apapun dalam hidup kita, dan inilah yang disebut dengan ucapan syukur dalam segala hal. Ini yang disebut dengan hidup dalam ucapan syukur dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, infinite gratitude adalah waktu kita berdoa dan hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan kekal, keselamatan, kekekalan. Bukan hanya yang material saja, yang fisik dan sementara saja, tetapi atas apa yang sudah Tuhan kerjakan, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, poin yang kedua, untuk kita berada di level yang keempat, miliki fokus yang benar dalam bersyukur. Kembali kepada Lukas pasal 17 ayat yang ke-15 dikatakan, ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, ya, orang ini kembali sambil memuliakan Allah. Waktu saya baca ini, kenapa satu orang ini kembali dan tidak lanjut kepada tempat imam-imam itu? Harusnya kan pergi kepada imam, confirm sudah sembuh, baru mereka bisa kembali kepada masyarakat. Tapi instead of going kepada imam-imam, dia kembali kepada Tuhan. Kenapa dia kembali kepada Tuhan dan yang 9 tidak? 1 orang ini kembali kepada Tuhan karena ia fokus pada siapa yang memberi kesembuhan dan bukan pada kesembuhan itu sendiri. Waktu kita berdoa, apakah kita berdoa mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita? Atau kita bersyukur karena Tuhan yang sudah memberkati kita? Apakah kita hanya bersyukur karena berkat Tuhan yang kita nikmati? Atau kita bersyukur karena He is the giver, Dialah pemberi sumber berkat, tetapi juga sumber disiplin, sumber pengetahuan, sumber kekuatan kita dalam menghadapi apapun. Kalau kita dapat berkata, Tuhan, aku bersyukur bukan karena berkat Tuhan, tapi karena Engkau yang sudah memberikan dan memungkinkan berkat Tuhan ini aku nikmati. Ini adalah level 4 dalam kita mengucap syukur. Poin yang kedua,
Infinite gratitude, mengucap syukur dalam segala hal atau hidup dalam mengucap syukur adalah ketika kita berdoa dan bersyukur, bukan hanya fokus kepada berkat Tuhan, tetapi kepada Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Lebih lanjut, ayat ke-15 dikatakan, waktu ia kembali kepada Tuhan, ia memuliakan Allah dengan suara nyaring. One of them, bahasa Inggrisnya, when he saw he was healed, came back praising God. Kata praising atau memuliakan Allah dalam bahasa Yunani disebutkan dalam kata doxazo. Artinya apa? Praise, pujian, honor, penghargaan, hormat, pengagungan yang tinggi, the highest honor to God. That's doxazo. Dari mana kita lihat bahwa ia mengagungkan Tuhan setinggi-tingginya? Ayat ke-16 dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. He fell down, merendahkan diri dan menghargai, menghormati Tuhan. Dia tersungkur on his face, dengan mukanya di lantai dan di kaki Yesus sambil mengucap syukur. Dengar baik Bapak Ibu, 10 orang berdoa, tapi hanya 1 orang yang mengerti bersyukur. 10 orang meminta, tetapi hanya 1 orang yang memberi kembali. 10 orang yang disembuhkan, tetapi hanya 1 orang yang diselamatkan. 10 orang yang berdiri dan berjalan, tapi 9 orang menjauh. Hanya 1 orang yang mendekat dan tersungkur di kaki Yesus. 10 orang berseru dan meminta kepada Yesus, tetapi hanya 1 orang yang berseru dan bersyukur. Ayat 15 katakan, one of them, when he saw he was healed, he came back with a loud voice. Dengan suara yang nyaring. Kata loud di sini bukan cuma berbicara mengenai doxazo, tapi kata loud ini adalah dasar dari kata megafon. Megafon itu bukan berbisik, bukan quiet, tapi loud, kuat, keras. Ya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-12 dan 13 dikatakan, waktu mereka sebelum disembuhkan, mereka berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus. Waktu Yesus lewat, mereka berdoa dan mereka berteriak dengan suara keras juga. Tetapi pada waktu atau setelah mereka disembuhkan, hanya 1 orang yang juga berteriak. Tidak lebih lemah daripada waktu ia minta disembuhkan Tuhan. Tetapi ia berteriak lebih keras, lebih kuat, dengan sepenuh hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berteriak, berdoa, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini, apakah ucapan syukur kita senyaring permintaan kita kepada Tuhan? Apakah ucapan syukur kita seberisik dan sekuat waktu kita memohon kepada Tuhan? Poin yang ketiga, infinite gratitude adalah ketika ucapan syukur kita melebihi doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Yesus tidak meminta ucapan syukur yang seperti ini. Tetapi 1 orang kusta ini menyampaikan syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan. Karena ia punya fokus yang benar. Bukan fokus yang baik, tapi fokus yang benar dalam bersyukur. Siapa fokusnya? Bukan kesembuhannya. Tetapi the giver, Jesus. Orang yang memberikan mujizat, penyelamat, penyembuh, dan pemberi kesembuhan dalam hidupnya. Poin yang terakhir Bapak Ibu. Ada 1 hal yang menarik dari perikop ini. Di ayat 17 dan ke-18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Waktu saya membaca ayat ini, saya melihat ada sedikit banyak kekecewaan Yesus. Dia bertanya, where are the 9? Jesus says, mana yang ke-9 orang itu? Ketika saya membaca dan merenungkan ayat ini, saya mengintrospeksi hati saya dan diri saya. Kalau Tuhan berdiri di depan mimbar ini dan bertanya kepada kita, kepada saya, mana orang yang sudah aku jamah? Mana orang yang sudah aku berkati?
Mana orang yang sudah aku sembuhkan? Mana orang yang sudah aku angkat? Aku promosikan, aku pulihkan. Yang mengerti untuk kembali dan mengucap syukur sambil memuliakan Allah. Yang mengerti to give glory to God. Ataukah mereka hanya memberikan kemuliaan kepada dirinya sendiri, kepada keadaan yang they take things for granted. Atau mereka berkata, Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau, karena Engkau yang dapat sanggup menyembuhkan, dan hanya Engkau yang sanggup memulihkan kehidupanku. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kalau kita tidak mengucap syukur kembali kepada Tuhan, saya khawatir kita akan menjadi salah satu dari 9 orang kusta yang ditahirkan tersebut. You are healed, but you are not saved. Kalau kita fast forward, maju ke depan, memang benar ke-9 orang kusta itu sembuh. Tetapi mereka satu hari pasti akan mati juga. Pertanyaannya, apakah mereka diselamatkan? Who knows? Tetapi yang pasti, satu orang yang mengerti untuk datang tersungkur di hadapan Tuhan, mengucap syukur dengan nyaring, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati, ia diselamatkan tubuh, jiwa, dan rohnya whole. King James Version katakan, your faith made you whole. Imanmu menyelamatkan engkau secara penuh, utuh, dan lengkap. Hari ini kita belajar 3 hal untuk berada di level yang keempat. Yang pertama, mengucap syukur atau hidup dalam ucapan syukur adalah waktu kita berdoa sambil bersyukur pada Tuhan atas kehidupan yang kekal, atas keselamatan, atas kekekalan, dan bukan saja hal material atau fisik saja. Yang kedua, hidup dalam ucapan syukur adalah ketika kita berdoa sambil bersyukur, bukan berfokus kepada berkat Tuhan, tetapi kepada Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita. Yang ketiga, hidup dalam ucapan syukur ada ketika ucapan syukur kita melebihi doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6, nats kita, kembali ke nats kita awal, berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagian pertama, jangan kamu khawatir. Bagian kedua, kalahkan kekhawatiran kita dengan doa. Tetapi yang lebih penting dalam doa kita adalah ucapan syukur kita yang harus melebihi doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita akan lihat bersama dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya berdoa biar kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Masih panjang perjalanan kehidupan kita di dalam Tuhan. Selama kita hidup berserah dan mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan khawatir dan takut. Ingat ayat ini. Bukan ayat yang menghakimi, bukan ayat sebuah perintah, tapi ayat yang pat on our shoulder, menghibur kita dan katakan, hey, jangan khawatir dalam segala hal. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Saya terlalu yakin dan percaya kalau kita mengerti untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, kalau kita hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan, maka pemeliharaan, berkat, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang mengerti untuk mengucap syukur senantiasa kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami kembali ingatkan, bukan hanya kami tidak boleh khawatir, tidak usah khawatir dalam menghadapi hidup ini, tapi kami diajar dan belajar untuk
menyatakan segala macam apapun perasaan, keinginan, permohonan kami di dalam doa dan ucapan syukur. Terlebih dari itu Tuhan, kami berdoa biar kiranya setiap doa yang kami naikkan bukan lagi doa komplain, bukan lagi doa karena bersyukur karena berkat Tuhan saja, tetapi doa kami merupakan doa ucapan syukur karena apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami, dan apa yang Tuhan akan terus kerjakan dalam kehidupan kami yang akan datang. Ajar kami untuk hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini biar kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Hidup kami berubah. Tidak ada di level yang 1, 2, bahkan 3. Tapi kami ada di level yang keempat dalam kehidupan doa kami. Karena hidup doa kami dilandasi dengan ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka dan kami berada. Terima kasih Bapa. Hormat, puji, syukur kami naikkan kepadamu. Kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan menerima firman Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan, perbuatan-Mu besar Bapa. Haleluya.
Jemaat Rosipina yang ada di rumah yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak untuk kita sama berdoa dan mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kita walaupun keadaan masa pandemi, tapi biarlah kami mengucap syukur bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tak henti-hentinya Tuhan bersyukur Tuhan. Keadaan apapun yang kami boleh alami, jemaat kami bersama-sama Tuhan, walaupun sebagian ada di rumah Tuhan, yang boleh bersama-sama dengan keluarga berbakti Tuhan. Kami ingin bersyukur semuanya Tuhan kepadamu. Dalam segala keadaan itulah yang dikehendaki di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dengan situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, sungguh ajaib dan sungguh mulia Tuhan. Allah kami yang selalu menyertai kami Tuhan. Bukan saja melindungi kami dari segala sakit penyakit ataupun juga pertolongan Tuhan yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, Engkau yang membentuk kami Tuhan sesuai seturut kehendak Bapa di surga. Oh Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bagi bangsa negara kami, bagi masyarakat kami Tuhan. Bagi apapun yang kami boleh alami Tuhan. Terkhusus dengan proses vaksin yang didistribusikan ya Bapa. Kami percaya ini bagian daripada kehendak Tuhan. Untuk masyarakat kami sejahtera, sehat, dan penuh dengan damai ya Bapa. Tuhan biarlah kami boleh terus Tuhan meresponi dengan baik, menjaga kesehatan, menjaga jarak, melakukan protokol kesehatan ya Bapa. Terlebih juga kami ingin mengucap syukur Tuhan, menata kehidupan kami Tuhan, kehidupan rohani kami. Dan bahkan kami ingin mengalami Tuhan, Immanuel, di mana Allah menyertai kami. Yang terus membimbing dan membentuk kami ke arah Kristus. Bapa dalam surga, kami menyerahkan sekali lagi ya Bapa setiap firman Tuhan yang kami sudah dengar Tuhan. Ini bagian yang kami boleh nantikan Tuhan, yang menjadi kebutuhan kami untuk kami boleh menanam firman Tuhan di dalam hati kami. Tanah yang subur Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah Tuhan dalam kehidupan ini. Supaya karakter kami diubah Tuhan. Itulah tujuan kami bersama-sama Tuhan. Supaya kami boleh mempersembahkan menjadi persembahan Tuhan. Yang hidup, yang kudus dan berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan sekali lagi jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kami sudah dengar, setiap pujian yang kami panjatkan, setiap doa ya Bapa, sebuah pergumulan kami sudah panjatkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kami juga menyerahkan dengan rasa penuh tanggung jawab ya Bapa, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kemelesetan kami Tuhan, supaya kami tepat Tuhan untuk mengarahkan diri kami. Kami boleh bertumbuh, kami boleh hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Pagi hari ini saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini. Kami percaya setiap kami diberkati dan dipulihkan Bapak. Kami mengerti bahwa hidup kami bukan lagi buat diri kami sendiri, tapi hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biar kami boleh belajar untuk senantiasa hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Tuhan berkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami percaya apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Berkati Gereja Baptis Rosipina Tuhan, setiap pengurus, panitia perancang, panitia mimbar, semua aktivis, bahkan seluruh jemaat Gereja Baptis Rosipina dan yang berhubungan dengan Gereja Baptis Rosipina akan diberkati Tuhan jasmani dan rohani. Terima kasih Bapak, kami percaya pertemuan kami kembali di waktu yang akan datang dalam suasana sukacita sama seperti hari ini. Bagimu segala hormat, puji syukur, dan kemuliaan kami kembalikan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu sekarang. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
boleh menjadi bagian dari kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, kami memujimu Tuhan. Ku memujimu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.